Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memanjangkan umur kita sampai hari ini tanggal 1 Muharram 1446 ya. Jadi tidak terasa ya, 1 tahun itu sebentar banget ya. Dan bulan Muharram itu kalau menurut surat At-Taubah ayat 36 adalah salah satu bulan suci ya, Muharram, kemudian apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab ya. Jadi bulan suci pertama ya, bulan suci kedua Rajab, bulan suci ketiga Zulqa'dah, bulan suci keempat Zulhijjah ya. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan suci yang wajib disucikan. Di antaranya dengan apa? Dengan mensucikannya dengan tidak berbuat maksiat. Jadi ada 2 amal yang menyebabkan bulan suci itu kotor. Yang pertama adalah zalim. Yang kedua adalah syirik. Zalim artinya maksiat. Yang kedua syirik, menyekutukan Allah. Dan yang ketiga ada amal untuk mensucikan bulan suci, yaitu meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan secara umum ya, dengan beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu a'budullaha alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah kepada Allah itu bisa meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, dengan cara saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi secara umum takwa itu bisa didapat dengan ibadah. Secara khusus takwa itu bisa didapat dengan saum. Makanya setiap bulan itu selalu ada saum ya. Di bulan Muharram itu ada saum ya, yaitu saum Tasu'a, Asyura ya. Setiap bulan ada saum Ayyamul Bid ya, 13, 14, 15. Ada saum Senin, Kamis. Bagi yang suka saum itu ada saum Daud. Jadi bisa 135, bisa 246 kan gitu ya, bisa selang 1 hari. Dan saum itu untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi untuk apa kita takwa? Untuk mendapatkan ampunan Allah, supaya kita selamat dari bencana di dunia dan selamat dari azab di akhirat. Itu orang yang bertakwa itu ya, karena di dunia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai orang yang bertakwa. Di akhirat dimuliakan sebagai penghuni surga. Jadi dengan takwa pertama mendapatkan ampunan Allah, yang kedua mendapatkan surga. Satu surganya seluas langit dan bumi. Takwa itu salah satu artinya takut. Nah, orang yang takut kepada Allah dapat 4 surga.
Itu dirinci, Bu. Dirinci fasilitas sorga bagi orang yang bertakwa yang 4 itu, Bu. Ya. Jadi 1 sorga aja seluas langit dan bumi, ini 4 surga, Bu. Ya. Syaratnya cuma 1, Bu. Takut kepada Allah. Ya. Ibu kalau takut sama setan, takut sama anjing, lari atau mendekat? Lari, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat. Malah bersama Allah. Ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah itu bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau takut kepada Allah, semakin takut semakin dekat. Bahkan puncaknya semakin takut kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan lupa saum. Ya. Tinggalkan maksiat. Tinggalkan syirik. Karena bulan yang banyak ya, dilakukan kesyirikan itu bulan Muharram ya. Paling banyak kesyirikan itu. Ada juga ya, mendolimi diri sendiri, Bu. Yaitu pada tanggal 10 Muharram. Dari mulai laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, semuanya pergi ke lapangan menyakiti dirinya, Bu. Sampai berdarah-darah, Bu. Itu iya. Dan itu dianggap ibadah, Bu. Padahal dalam Islam, fala tadlimu anfusakum fihinna. Kalian jangan menyakiti diri kalian sendiri. Jangan mendolimi diri kalian sendiri. Pertama maksudnya apa? Maksudnya berbuat dosa. Yang kedua maksudnya mencelakakan diri sendiri. Ya. Itu anak-anak sampai kepalanya tuh berdarah-darah, Bu. Ya. Karena digini-gini, Bu. Ya. Ya kan? Kalau anak-anak sama bapaknya, Bu. Ya. Nah, kemudian ya. Itu disebutkan dalam surat apa? At-Taubah ayat 36, Bu. Ya, 3 hal yang berkaitan dengan ritual Muharram yang disyariatkan, ya, yang diperintahkan. 1, tidak berbuat dolim. 2, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Kalau ada orang musyrik memerangi, jangan diam, lawan. Yang ketiga, tingkatkan ketakwaan. Berusaha agar apa? Bersama Allah. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalian harus tahu bahwa Allah itu bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang ibadah, bersama orang yang saum. Ya. Walladzina hum muhsinun. Allah juga bersama orang yang berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada ibu dan bapak, kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Ya. Jadi orang Islam itu bisa dilihat dari akidahnya. Orang Islam itu bisa dilihat dari ibadahnya. Orang Islam itu bisa dilihat dari akhlaknya. Dia gemar berbuat baik. Dia gemar berbagi kebaikan. Itu ada namanya Ebit Lew ya, Ibu Ebit Lew ya. Dia anak pang, Bu. Anak pang itu dari mulai di jalan sampai dibawa ke masjid, Bu. Dari mulai terbuka aurat penuh dengan tato sampai kemudian pakai busana muslimah. Itu hebat, Bu. Ya. Dengan apa? Pertama dengan pendekatan sodako. Ya. Dibeliin mukena, dibeliin baju, ya. Kemudian pendekatan akhlak, dirangkul, dipeluk, disuapin, Bu. Ya. Saya aja belum pernah ya nyuapin pengemis di jalan. Dia mau didatangin, Bu, didatangin sampai kemudian semuanya ya bertaubat. Katanya sekarang udah meninggal ya, masih ada. Ebit Lew namanya. Coba Ibu di YouTube nanti buka atau di snack video. Ebit Lew namanya. Ya, orang Malaysia, Bu. Orang Malaysia. Dia dakwahnya dengan ini, Bu, dengan tangan, dengan sodako. Ya. Jadi dijabat tangannya, ya, kemudian dikepali tangannya dengan apa? Dengan sodako, ya. Dikasih makan, dikasih baju, diajarin sholat, diajarin Islam. Wah, ini dakwahnya luar biasa, Bu. Luar biasa. Ya.
Kalau saya ke sini dakwahnya dikasih makan. Udah gitu pulangnya disuruh bawa lagi. Kalau Ebitle ngasih Bu. Ini kelebihan dia ya, kelebihan dia. Cuman sayang umurnya pendek kalau memang udah meninggal ya. Jadi orang baik itu umurnya pendek-pendek Bu. Ya, jadi kalau ibu umur panjang berarti kurang baik Bu. Rata-rata pendek-pendek Bu orang baik itu Bu. Saya punya jamaah Bu. Diundang walimah. Ya. Ternyata di tempat walimahnya tuh nggak ada kotak apa Bu buat masukin duit ya, enggak ya? Ya. Pas saya datang ke sana, disalamin, dikasih duit malah Bu. Iya, itu. Itu umurnya juga nggak panjang, pendek umurnya tuh. Ya. Itu waktu sebelum reformasi, ya. Uang 5.000 itu gede Bu. Ya, gede Bu. Tapi saya punya tetangga, kalau saya jalan-jalan, dia lewat, udah jauh balik lagi. Ngasih duit 100.000 Bu buat jajan gitu. Padahal 100.000 dulu gede banget Bu. Lagi-lagi umurnya pendek lagi. Umurnya pendek. Ya. Kalau di daerah Tion Air, ya itu orang nggak mau jadi pengurus kematian Bu. Ya. Jadi setelah jadi pengurus mati Bu. Pada nggak mau. Iya tapi pan bukan 1-2 Bu. Bukan 1-2 gitu kan. Jadi trauma Bu. Jadi pengurus kematian. Ya tadi ya tetap kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah di antara yang disukai manusia adalah sesuatu yang baru ya. Ibu yang mau yang baru mau yang lama Bu? Mending HP baru, mending HP lama Bu. Iya. Pengennya yang baru-baru Bu. Ya. Makanya ada tahun baru, ada rumah baru, ada mobil baru, ada suasana baru. Ini bukan hadis Bu, tapi bagus buat nasihat. Ya. Siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang sukses, orang yang beruntung. Siapa yang hari ininya sama dengan kemarin, tidak ada perubahan, dia termasuk orang yang tertipu katanya. Siapa yang hari ininya ya, lebih jelek dari hari kemarin, berarti dia orang yang terkutuk. Ya, kalau lebih baik, berarti sukses, beruntung. Kalau sama tertipu Bu. Tapi kalau lebih jelek berarti terkutuk. Ya. Terkutuk itu ya, kalau kata Roma Irama di atas terlalu. Terlalu terkutuk. Nah, kemudian Bu, tidak suka dengan yang lama. Ya. Apalagi second. Apa second itu? Bekas. Dulu bapak saya itu sangat sayang kepada saya Bu. Tapi sayang juga Bu. Kalau ngasih itu second mulu Bu. Iya. Jadi sampai pulpen juga second Bu. Dulu mah pulpen ada second Bu. Pulpen yang diisi tinta itu ya. Itu ya. Parker. Parker itu mahal Bu. Tapi second Bu. Saya bawa ke pasar, kemudian pasar dulu itu Bu berjejal Bu. Ternyata dicopet tuh pulpennya. Ya. Second, bekas Bu. Ya. Motor dibeliin juga tapi bekas Bu. Ya. Makanya ketika ya sudah mandiri dan punya duit, ya saya trauma beli yang bekas Bu. Beli yang baru. Jadi kalau beli yang bekas, ingat sama bapak saya Bu. Jadi semuanya bekas Bu. Lebih murah, ya. Tapi kalau lagi nggak untung kan cepat rusak gitu ya. Saya waktu itu dibeliin Vespa Bu, Vespa bekas. Ya. Bapak saya jual sawah, dibeliin Vespa Bu. Ya.
Waktu itu Vespa 400.000. Saya kuliah di IKIP, Bu. Mogok, Bu. Aduh, ya. Vespa itu kalau mogok, apalagi ke IKIP itu ke atas, Bu. Waduh itu. Berat banget Vespa itu. Nah, ada, Bu. Ya, sesuatu ya yang baru tapi tidak disukai, Bu. Ya, ada yang disukai, ada yang tidak disukai, itu yang baru itu. Nah, sesuatu yang tidak disukai, ya, yang baru, ya apa tuh, Bu? Penyakit baru. Ya. Biasanya tambah tahun penyakitnya nambah nggak, Bu? Nah, itu penyakit baru. Ya. Pasti, ya tiap nambah umur, nambah penyakit, ya. Tapi itu tidak disukai, Bu. Apalagi agama baru. Ya. Sekarang kan ada mama gupron, ya, Bu ya. Mama gupron. Itu ajaran sesat, tapi tetap aja pengikutnya banyak, ya. 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 Di Indonesia tuh aneh, Bu. Ya. Ajaran sesat tapi diikutin. Ya. Ajaran gila tapi diikutin oleh orang waras, ada, Bu. Kenapa? Karena yang ngaji dengan yang tidak ngaji banyakan mana? Banyakan yang tidak ngaji. Padahal kalau ngaji itu ya, dilindungi dari kesesatan, dilindungi dari kebinasaan, dilindungi dari kedoliman, dilindungi dari kebodohan, Bu. Tapi rata-rata banyak yang tidak ngaji. Makanya ajaran sesat itu selalu ada pengikutnya, Bu. Ya. Kemudian, Bu, masalah baru kan, nggak mau kita punya masalah baru. Ya. Nah, penyakit baru adalah munkaratil adwa. Ya. Apa munkaratil adwa itu? Penyakit baru, penyakit yang tidak dikenal obatnya, ya. Dan sayyi'il asqam, penyakit yang buruk. Ya. Kita ingin, Bu. Tidak ingin, Bu, kita punya penyakit baru. Dalam Islam namanya apa, Bu? Munkaratul adwa atau munkarul adwa. Penyakit yang tidak dikenal obatnya, Bu. Iya. Yang kedua, sayyi'il asqam, penyakit yang jelek. Kalau penyakit jantung bagus atau jelek, Bu? Ya. Penyakit yang bikin mati mendadak tuh, Bu. Nah, penyakit yang Rasul menyuruh umatnya untuk berlindung kepada Allah serta memohon obat dan kesembuhan, ya. Di antaranya kalau kita minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam itu minta supaya jadi obat untuk segala macam penyakit, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Itu kalau minum air Zam-Zam, ya. Ibu kalau minum air Zam-Zam, orang pulang haji suka baca itu nggak, Bu? Iya, itu untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Sedangkan penyakit yang tidak diketahui obatnya, tidak diketahui sebabnya, ya, yang disebut munkaratil adwa, ya, itu kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'ma wal ahwa wal adwa. Ya. Ada yang bisa bacanya, Bu, ya? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya. Ternyata ada 4 perkara yang dianggap munkar, Bu. Kan kita harus menjauhi kemunkaran. Kita harus mencegah kemunkaran. Di antaranya ada 4 kemunkaran yang wajib dijauhi, Bu. Ya. Pertama, ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang munkar.
akhlak yang munkar. Ya. Kalau dulu namanya liwat, liwat. Kalau sekarang LGBT itu akhlak. Ya. Jadi bencana yang ditimpakan Allah di dunia kalau tidak karena syirik itu karena akhlak. Ya. Seks bebas. Ya. Kalau laki-laki dan perempuan masih wajar, Bu. Ya. Ini laki-laki dengan laki-laki, Bu. Ya. Ini namanya munkar. Ya. Ya. Munkaratil akhlak, Bu. Ya. Kemudian wal a'mal, ya. Perbuatan yang munkar. Perbuatan yang munkar. Kemudian apa lagi? Wal ahwa. Apa ahwa itu? Keinginan. Keinginan yang munkar. Ya. Itu Bu, ada suami yang istrinya cantik, Bu, masih saja berzina. Ya. Ada nggak sekarang, Bu? Ya. Suami pejabat tinggi, istrinya cantik, ya. Pakai busana muslimah lagi, cantik, Bu. Tapi tetap suaminya selingkuh. Kalau selingkuh kemudian nikah sih nggak jadi masalah ya. Ini malah zina. Ini termasuk munkaratil a'mal. Amal perbuatan yang munkar. Kemudian wal ahwa, keinginan. Keinginan yang munkar. Ya. Ya. Ingin mencelakakan orang lain ya Bu ya. Ada orang yang ingin mencelakakan orang lain gara-gara hasud ya, ya. Gara-gara hasud. Ya. Wal adwa. Apa adwa itu? Penyakit. Ada penyakit juga yang munkar. Penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Penyakit apa, Bu? Yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya? AIDS ya. Itu gara-gara apa, Bu? Iya, gara-gara seks bebas juga, Bu. Ya. Jadi ada dua azab, Bu, dua siksa yang disegerakan azabnya oleh Allah. Ya. Jadi dari perbuatan, keinginan, ya, ya, yang munkar itu ya, ada dua yang azabnya disegerakan di dunia. Bu. Yang pertama durhaka kepada kedua orang tua. Bu. Ya. Biasanya anak yang sukses itu anak yang baik kepada orang tuanya. Sukses, Bu. Ya. Karena doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi anak sekarang cukup ya salaman doang sama orang tua ya. Ya. Bahkan bukan suntangan, tangannya dikesinikan ya, Bu. Harusnya ke sini ya. Yang benar ke sini atau ke sini, Bu? Ada kalau kesini bukan nyium ya. Tapi jarang. Setelah mencium tangan, minta didoakan kepada orang tua. Jarang ya? Jarang. Harusnya minta didoakan. Kenapa? Karena doa orang tua itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan orang yang sakit, Bu. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Makanya kalau kita menengok orang sakit, ya, bukan minta lain-lain, Bu. Minta didoakan. Ya. Termasuk orang yang safar seperti pulang haji, Bu. Minta didoakan. Ya. Ya. Jadi obat-obatan yang munkar, Bu, ada. Ya. Jadi obat-obatan yang munkar atau penyakit yang munkar. Hadisnya riwayat Tirmizi ya, dan Hakim dari siapa? Qutbah bin Malik. Satu lagi zina. Zina, ya. Jadi dua dosa yang siksanya ya, disegerakan. Di mana? Di dunia. Pertama, durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Zina. Zina. Nah, kemudian ada doa lain, Bu. Nah, ini doa lain, Bu. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wa junami wa sayyi'il asqam. Ya. Kalau tadi kan munkaratil adwa, ya.
Tapi yang sekarang sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu pertama minal barosi, dari penyakit kulit. Dulu namanya kusta ya. Kalau sekarang masih kusta namanya, Bu. Kalau herpes beda lagi ya? Oh, cacar ya. Oh, kusta lain lagi ya? Kusta lain lagi ya. Iya. Masih ada nggak sekarang penyakit kusta di rumah sakit? Jarang ya? Jarang ya. Ada penyakit namanya baros, penyakit kulit. Kemudian wal junun, penyakit gila, Bu. Hilang akal. Iya. Pikun khusus juga, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan umur kepada yang paling hina dan rendah. Ya. Jadi seperti anak-anak, Bu. Ya. Seperti bayi. Tapi kalau anak-anak dan bayi kan lucu ya. Kalau udah tua nyebelin, Bu. Makanya jangan sampai kita mengalami yang namanya pikun. Ya. Seperti orang gila, Bu. Tapi sebenarnya nggak gila, Bu. Tapi semua ilmunya diambil oleh Allah. Itu bedanya pikun dengan gila, Bu. Ya. Kalau pikun ilmunya diambil semua, Bu. Jadi tidak tahu apa-apa. Ya. Yang sudah mati aja dianggap masih hidup ya, Bu ya. Karena udah lupa, Bu. Udah lupa, ya. Jadi ada jamaah itu ngeluh ya. Jadi dia punya bapak ya. Jadi kalau dikasih duit itu dibagi-bagikan. Tapi cerita sama tetangga, anak saya itu nggak pernah ngasih duit gitu. Kan nyebelin ya? Nyebelin nggak tuh, Bu? Padahal saya ngasih gede katanya. Ya, gitu. Kalau mertua saya kasih, Bu, ya. Tapi karena sudah pikun, disimpannya di karung beras. Berasnya dijual, Bu. Jadi rugi bandar. Ya. Jadi rugi bandar, Bu. Iya. Gitu. Enggak kan dia panen, Bu. Panen kan dikarungin tuh. Jadi kalau dikasih duit sama anaknya itu atau sama menantunya, ya, bukan dimasukin ke dompet, dimasukin ke karung beras. Ya untung yang beli beras ya. Beras dapat, duit dapat. Ya. Iya. Ya mana ada yang jujur ya. Jarang yang jujur tuh. Terus ada juga, Bu, junun. Kalau junun hilang ingatan. Ya, jadi ingatannya dihilangkan oleh Allah. Kalau pikun apa namanya? Ilmunya yang dihilangkan oleh Allah. Ya. Dipikunkan itu supaya dia tidak tahu apa-apa setelah tahu katanya. Ya. Di dalam Al-Quran. Dan itu ada kaitannya dengan ilmu Allah dan kuasa Allah. Jadi Allah punya ilmu, punya kuasa untuk menjadikan orang itu semua yang diingat lupa semuanya, Bu. Ya. Kemudian namanya wal junun. Setelah itu ada juga wal judam. Ya, apa al judam itu, Bu, di sini artikan? Ya. Penyakit lepra ya. Penyakit lepra. Ya. Lepra dengan kusta sama enggak, Bu? Hah? Beda ya? Lepra tuh kulit juga ya? Bukan? Iya. Jadi ada herpes ya? Ada kusta, ada lepra ya. Oh gitu. Oh gitu. Kukunya pada copot. Oh gitu. Ya. Wasayil asqam, atau penyakit yang mengerikan, penyakit yang mengerikan. Ya. Makanya, Bu, kalau Ibu sakit, ya kalau mau sabar, ya, kemudian ya
tidak banyak mengeluh, ya. Sering-seringlah ke rumah sakit, Bu. Karena di rumah sakit banyak orang yang sakitnya lebih daripada kita, ya, Bu ya? Iya. Saya waktu operasi ambeien, aduh perasaan saya yang paling menderita, Bu. Ternyata di samping saya ada yang sedang dicabutin kukunya, Bu. Tuh. Jadi kulitnya diguntingin, habis dioperasi, Bu. Ya. Lihat itu, lihat, Bu. Kulitnya diguntingin, kukunya dicabutin, Bu. Aduh, ya. Gitu. Katanya diabetes, Bu. Iya, diabetes apa dia? Iya. Jadi ada, Bu, yang lebih mengerikan daripada itu, ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika minum Zam-Zam, beliau berdoa minta obat. Ya, obat untuk segala macam penyakit. Ya. Ternyata yang diminumnya apa? Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu salah satu khasiatnya, ya, bisa jadi media doa. Ya, bisa jadi media doa. Jadi berdoa dengan dengan minum air Zam-Zam, ya, agar disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan minumnya sambil berdiri ini, Bu. Ya. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Kalau setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da, ya. Jadi nomor 1 minta ilmu dulu, Bu. Minta ilmu. Setelah minta ilmu baru minta rezeki. Setelah minta rezeki baru minta obat, Bu. Jadi orang yang, ya, bahagia itu adalah orang yang berilmu, ya, orang yang berharta dan orang yang sehat, Bu. Ya, dia punya ilmu, punya harta tapi sehat, ya. Ya, Ibu kalau suruh milih mending mana, Bu? Mending berilmu, mending berharta, mending sehat, Bu. Ya. Iya. Iya. Nah, yang bagus tuh ilmu punya, harta punya, sehat dia. Ini ilmu tidak punya, harta tidak punya, penyakit seabrek-abrek. Ya, ada yang penyakit, ya, gitu. Yang bagus itu sehat, kaya, pinter. Nah, itu, Bu. Minta, Bu, sambil minum air Zam-Zam. Kalau tidak ada, ke Tanah Abang dulu, Bu. Beli air Zam-Zam. Ya, di sini ada, di mana di sini? Nggak ada, ya? Katanya kalau di Tanah Abang komplit, ya, segala ada, ya. Nah, pokoknya bisa di Akil juga mungkin ada, ya. Atau di Lazada bisa, ya, air Zam-Zam. Nah, itu ternyata bisa jadi wasilah untuk, ya, mendapatkan obat dari Allah, ya, yang insya Allah, ya, bisa untuk mengobati segala macam penyakit, ya. Jadi ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan obat dari setiap penyakit, ya. Termasuk tadi penyakit apa? Penyakit lepra, ya, penyakit kusta, ya, gitu, ya. Nah, yang tidak bisa penyakit pikun, Bu, ya. Kalau penyakit pikun nggak ada obatnya, Bu, nggak ada, Bu. Ya. Penyakit pikun nggak ada obatnya. Ada, Bu. Ibu usahakan, ya, menghafal Quran, ya. Kalau mau bagus suara, sering gosok gigi, katanya. Sering saum, sering gosok gigi, suaranya bagus, Bu. Ya. Ya. Tapi kalau mau meningkatkan daya ingat, terapinya menghafal Quran sampai mutkin. Mutkin itu kalaupun tidak diulang, hafal terus, Bu. Ya. Ibu ada nggak surat yang walaupun tidak dihafal ingat terus, ada nggak? Al-Fatihah, ya, sama Al-Ikhlas. Itu namanya mutkin. Tapi kalau kita hafal Quran sudah hafal, kalau tidak diulang lupa lagi, berarti belum mutkin.
Terus saja dihafal, diulang, dihafal, diulang. Itu untuk melatih daya ingat. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, minum suplemen. Ya. Apa suplemennya? Cerebrofit. Katanya itu untuk meningkatkan daya ingat. Ya. Tapi ada buah-buahan untuk meningkatkan daya ingat. Apa tuh, Bu? Anggur. Anggur hitam kalau nggak salah tuh. Tapi dimakan dengan bijinya, Bu. Itu untuk meningkatkan daya ingat. Ya. Kalau untuk meningkatkan daya cium, makan pete. Sama semur jengkol. Ya. Jadi ada, Bu. Tidak ada penyakit tanpa obat kecuali penyakit tua, ya, penyakit pikun, ya, penyakit sakratul maut. Itu nggak ada obatnya, Bu. Nggak ada obatnya, ya. Obatnya. Ya kalau gila masih nggak terlalu parah ada, Bu. Jadi di Tasik itu ada namanya Kampung Cihideng apa ya, lupa lagi tuh. Itu ada pesantren khusus mengobati orang yang penyakit gila, Bu. Jadi dia pernah pesantren di Suralaya, ya. Kemudian katanya ini, Bu, overdosis zikir, Bu. Kebanyakan zikir dia, Bu. Kalau zikir yang banyak itu dapat pahala, tapi kalau kebanyakan, makan juga sama, nggak boleh kebanyakan. Kalau banyak boleh, dia kebanyakan zikir. Jadi ada anak muda, Bu, kakinya dirantai, Bu. Kemudian diikat, Bu. Kalau nggak gitu ngamuk. Tapi selama diikat, sebentar-sebentar azan, Bu. Sebentar-sebentar azan. Saya tanya sama Kiai, ya, Pak Kiai, kenapa dia? Dia katanya kebanyakan zikir. Nggak boleh kebanyakan zikir. Itu ada juga orang yang belajar tasawuf, ya. Tasawuf itu kan yang ini kan, ya. Gitu. Jadi dia nggak apa, Bu? Nggak apa istilahnya? Iya, jadi gila juga, Bu. Jadi kan diajak mikir, ya, Bu, ya. Sampai kemudian dia nggak kuat mikirnya, ya. Jadi segala macam juga nggak boleh berlebihan. Mikir nggak boleh berlebihan, zikir nggak boleh berlebihan, makan nggak boleh berlebihan, berpakaian juga nggak boleh, sedekah juga nggak boleh berlebihan. Gitu. Sebab ya bukan baik malah jelek, Bu. Bukan sehat malah sakit, Bu. Nggak boleh sedekah berlebihan, Bu. Ya. Ya. Ya kan sodako itu ya tidak boleh pelit, tapi juga tidak boleh berlebihan, harus tengah-tengah, Bu, ya. Kan ada ya sahabat itu yang mau menginfakkan berapa tuh, ya, sampai kemudian paling banyak berapa katanya, 1/3 1/4 tuh paling banyak, ya. Sama dengan kurban. Ya, kurban. Kita boleh ngambil 1/3. Nah, demikian pula, ya. Itu dalam bersedekah juga ada presentasinya, Bu. Tidak boleh melampaui batas. Ya, karena Islam itu ada batasnya, Bu. Islam itu ada aturannya, ada hukumnya, ada ketentuannya. Kalau melampaui itu berarti namanya berlebihan, ya. Makan 1 piring boleh nggak, Bu? 2 piring boleh nggak? 1 bakul? Nah, itu namanya berlebihan. Ya, bahkan kalau makan itu kata Rasul 1/3 makanan, 1/3 apa? Air, 1/3 nafas, udara. Ya. Jadi 1/3 lah, Bu, ya. Jadi kalau kita punya 1.900.000 lah, ya 1/3 diinfakkan, ya 1/3-nya buat apa, 1/3-nya buat apa. Ya. Jadi diri kita juga punya hak. Keluarga kita juga punya hak, Allah juga punya hak. Jadi untuk Allah 1/3, untuk keluarga 1/3, untuk diri kita 1/3, ya. Itu, ya. Untuk Allah tuh zakat, infak, sedekah, ya. Kemudian ada agama baru, Bu, yang tidak disukai, ya. Yaitu oleh Allah dan Rasulnya, ya. Yang apa, Bu? Meliputi keyakinan baru, amalan baru
yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi ada aliran baru ya Bia. Gurunya tuh perempuan ya Bia. Murid-muridnya tuh wanita dan itu bisa dibeli ya Bia. Iya. Berapa tuh dibelinya Bu? 3 juta tuh ya. Jadi dia mengharamkan zina, tapi ternyata itu bentuk zina yang baru juga Bu. Ya. Ada Bu. Nanti yang masih punya itunya bisa di-share. Kalau saya Bu Mega yang nge-share ya pernah ya? Pernah nge-share itu ya. Jadi ada wanita-wanita yang bisa dibeli Bu. Ya. Dikontrak berapa lama itu ya. Ya. Jadi yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, nah Rasul menyebutnya apa? Muhdatsat. Muhdatsat itu yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Disebut juga apa? Bid'ah. Ya. Dan itu dolalah. Dolalah itu sesat. Lawan daripada dolalah hidayah. Hidayah itu sampai ke surga. Tapi kalau dolalah nyasar, malah nyampainya kemana? Ke neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Ya silakan Bu. Sampai sini ada yang tanyakan sebelum dilanjutkan? Ada Bu? Ya. Dolalah itu sesat. Kalau ada orang yang namanya dolah itu berarti Apa? Oh itu mah lain. Kalau fadola artinya utama. Utama fadola. Kalau dolah. Nah kalau dolah artinya hilang. Hilang, lenyap. Iya, jadi do, alif, lam ditasdid, tak marbuto, dolah. Ya. Iya, itu hilang. Tapi kalau dolalah itu sesat. Tapi kalau hidayah berarti mendapat petunjuk sukses, Bu. Sampai ke surga, Bu. Diantar, dibimbing, ditunjukkan sampai surga. Itu namanya hidayah. Dan kita minta lewat surat Al-Ikhlas kan? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ya. Kalau dula itu singkatan dari alhamdulillah. Ya. Itu biasanya orang Betawi kan? Dula. Ya, silakan Bu.